Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan Pantai Selili sebagai daya tarik wisata bentang lahan Merin di Gunung Kidul yang beranggotakan saya sendiri, Audi Gerson Ruru, Diva Reni Untari, Pravilia Cindy Ayu, Waode Chelsea Amalia, dan Yemina Rata Limbong. Selanjutnya di sini ada peta Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul sendiri memiliki potensi daya tarik wisata yang begitu banyak, mulai dari bentang lahan Merin, fluvial, struktural. Salah satunya adalah bentang lahan Merin yang dimiliki Kabupaten Gunung Kidul, yaitu daya tarik wisata Pantai Selili. Next. Atraksi yang bisa kita lakukan di Pantai Selili, yang pertama adalah something to see atau yang bisa kita lihat. Yaitu yang pertama adalah pemandangan tebing batu karang, di mana tebing batu karang ini terdapat di sisi pantai Selili. Kemudian adalah pemandangan ombak pantai yang tinggi, kemudian juga ada pemandangan sunset dan sunrise. Sunset di Pantai Selili adalah salah satu sunset terbaik di Pantai Gunung Kidul. Kemudian adalah something to do atau yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah bermain air di pantai seperti berenang. Kemudian ada hunting foto, di mana hunting foto ini adalah hal terpenting jika berada di Pantai Selili. Untuk selanjutnya, kita juga bisa berbelanja di Pantai Selili. Di sana disediakan banyak sekali tempat untuk makan dan banyak sekali juga beraneka jenis makanan yang dapat kita nikmati di area Pantai Selili. Kita juga dapat membeli oleh-oleh berupa baju, celana, dan manik-manik dan yang lainnya untuk buah tangan ketika pulang ke rumah dari Pantai Selili. Untuk selanjutnya aksesibilitas ini dari kampus Tipram, titiknya dari kampus Tipram untuk menuju ke Pantai Selili kurang lebih sekitar 2 jam, dan kondisi aksesibilitas di sana infrastrukturnya cukup sulit dalam artian karena bagian jalannya banyak jalan aspal yang rusak, sehingga membuat wisatawan cukup sulit untuk mencapai tujuan wisata. Untuk selanjutnya ada amenitas. Di Pantai Selili disediakan kios-kios kuliner untuk kita bisa menikmati makanan sambil menikmati pemandangan di Pantai Selili. Di sana juga disediakan toilet, musola, tempat sampah, gazebo untuk kita beristirahat, dan juga ada penginapan untuk wisatawan dari luar kota atau yang ingin menginap di area sekitar pantai. Ada juga tempat parkir yang cukup luas dan bisa menampung beberapa bis. Next. Untuk kelembagaannya sendiri, Pantai Selili ini dikelola oleh Pok Darwis, di mana Pok Darwis merupakan masyarakat yang ada di daya tarik wisata Pantai Selili itu sendiri. Nah, untuk SDM-nya ini merupakan Pantai Selili merupakan satu daya tarik yang membuat wisatawan ingin untuk mengunjungi Gunung Kidul itu sendiri. Nah, masyarakat sendiri ikut serta dalam mengelola Pantai Selili ini seperti berjualan dan tidak hanya sebagai Darwis saja. Nah, untuk geomorfologinya sendiri, Pantai Selili merupakan pantai berpasir putih dan terletak sejajar dengan pantai Gunung Kidul lainnya. Jadi Pantai Selili itu termasuk dalam bentang lahan Marin. Next. Untuk faktor eksternalnya, regulasi Pantai Selili sudah memiliki izin dari pemerintah, namun belum ada izin yang sah. Walaupun secara lisan mungkin Pok Darwisnya sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah seperti Dinas Pariwisata dan tim SAR lainnya, mereka sudah ikut serta dalam membantu perkembangan Pantai Selili.
Nah, untuk promosinya, promosi Pantai Sili itu hanya melakukan promosi melalui mulut ke mulut. Dalam artian bahwa wisatawan yang mengunjungi Pantai Sili itu dapat memberitahukan ke kerabat mereka sehingga Pantai Sili itu dikenal oleh orang lain dan dapat meningkatkan kunjungannya melalui promosi dari mulut ke mulut itu. Untuk persaingan sendiri, Pantai Sili bisa dikatakan bahwa tidak ada persaingan dengan pantai lain karena Pantai Sili itu memiliki kerjasama dengan pantai-pantai yang ada di sekitarnya. Dalam hal mungkin kerjasama ketika ada abrasi atau apa, jadi mereka udah memiliki koordinasi. Next. Untuk karakteristik wisatawannya ada berbagai macam, mulai dari kalangan umur, pekerjaan, maupun daya tarik yang mendorong wisatawan itu untuk mengunjungi Pantai Sili itu sendiri. Nah, untuk target pasarnya sendiri, Pantai Sili memiliki target pasar yang umum ya. Jadi semua kalangan tentunya merupakan target untuk Pantai Sili. Dan untuk teknologinya, pengelola belum menggunakan kemajuan teknologi untuk pengembangan Pantai Sili. Nah, hal inilah yang menjadi kekurangan dari Pantai Sili tersebut dalam pengelolaannya. Sedangkan kita tahu bahwa sekarang ini kemajuan teknologi itu sangat berpengaruh untuk pengembangan sebuah destinasi wisata atau daya tarik wisata. Next. Kemudian faktor eksternal yang lain, yang pertama adalah kerjasama. Pantai Sili memiliki kerjasama dengan daya tarik wisata pantai lain di sekitar Pantai Sili. Kerjasamanya seperti contoh ketika Pantai Sili tidak ada pengunjung dan pantai lain seperti Pantai Krakal ramai pengunjung, sesama pengelola berkoordinasi untuk menyalurkan wisatawannya. Jadi wisatawan yang berada di Pantai Krakal bisa diarahkan untuk mengunjungi Pantai Sili. Kemudian bekerja sama dengan Basarnas dan tim SAR, sebagai contoh berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pok Darwis, bekerja sama dengan tim SAR untuk apabila terjadi bencana seperti semoga tidak ya, seperti ketika wisatawan tenggelam ataupun ada bencana lain seperti abrasi. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah. Kerjasamanya seperti memperbaiki fasilitas umum jalan tadi yang rusak. Ketua Pok Darwis sudah melakukan proposal pengajuan untuk memperbaiki akses jalan. Tapi hingga saat ini belum ada respon dari pemerintah. Kemudian ada kebencanaan, yaitu rawan terjadi abrasi. Berdasarkan hasil wawancara juga, Pak Agus bilang bahwa kemungkinan terjadi abrasi itu selama 8 tahun sekali. Kemudian analisis SWOT, yang pertama strength atau kekuatan. Atraksi di Pantai Sili cukup lengkap dan cukup menarik sehingga wisatawan ingin tetap mengunjungi pantai tersebut. Kedua, amenitas yang cukup lengkap seperti tempat makan banyak, penginapan juga ada, toiletnya lumayan banyak, dan dijaga kebersihannya oleh masyarakat setempat. Terdapat juga musola di pintu masuk, dan juga ada gazebo yang berjajar di tepi pantai untuk bersantai-santai dan digunakan untuk tempat makan. Kemudian terdapat tempat parkir yang luas di beberapa titik.
di pintu masuk. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, akses mudah, namun banyak jalan yang rusak. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa belum ada respon positif dari pemerintah untuk memperbaiki jalan menuju Pantai Selili yang sedang rusak. Kedua, pemanfaatan potensi belum dimaksimalkan. Ketika kami melakukan penelitian di Pantai Selili, terdapat salah satu potensi, yaitu goa yang disebut dapat dimanfaatkan karena di dalam gua tersebut ada, bisa kita bilang bahwa gua tersebut adalah awal mula dari penciptaan nama Pantai Selili. Dalam gua tersebut ada mata air yang mengalir dari Gunung Kidul menuju ke laut. Kemudian sumber daya manusia masih kurang dalam kompetensi pengembangannya, khususnya bahasa asing. Khususnya pengembangan itu seperti belum adanya promosi hingga saat ini, belum menggunakan teknologi juga. Kemudian hanya dikelola Pok Darwis dan minim bantuan pemerintah. Jadi keseluruhan di Pantai Selili tersebut dikelola oleh masing-masing masyarakat yang tergabung dalam Pok Darwis. Yang kemudian opportunity, yang pertama tidak terjadi persaingan dengan daya tarik wisata lain. Artinya mereka sangat menjalin kerjasama dengan baik dalam sama-sama merawat dan meningkatkan daya tarik wisata pantai di daerah tersebut. Kedua, memiliki banyak wisatawan dengan target pasar untuk semua kalangan. Jadi tidak terbatas usia, gender, dan motivasi untuk mengunjungi daya tarik wisata tersebut. Kemudian ada traits. Yang pertama, pengembangan daya tarik wisata dan promosi belum memanfaatkan teknologi. Jadi, Pantai Selili memang belum memiliki website resmi untuk sebagai alat untuk komunikasi dengan wisatawan. Baik itu mau informasi secara formalnya ataupun untuk pemasaran Pantai Selili. Yang kedua, cuaca dan iklim cukup mengganggu aktivitas. Apalagi ketika cuaca tidak dapat diprediksi. Sekarang hujan, besoknya panas. Itu sangat mengganggu aktivitas wisatawan di Pantai Selili. Kemudian promosi yang dilakukan oleh pengelola belum baik karena belum memanfaatkan internet, belum memanfaatkan teknologi untuk promosi dan fasilitas. Kemudian pengelola Pantai Selili belum melakukan kerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak swasta dalam hal promosi. Sebenarnya sudah melakukan namun masih kurang. Jadi pemerintah telah memfasilitasi adanya Pantai Selili di website resmi pemerintah, namun masih kurangnya respon pemerintah untuk menanggapi proposal pengajuan dari Pantai Selili. Kemudian di Pantai Selili berpotensi terjadi bencana abrasi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kesimpulan dari Pantai Selili merupakan salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berada di ujung selatan Kabupaten Gunung Kidul yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan di Pantai Selili sedang dimaksimalkan oleh pengelola. Pemasaran Pantai Selili sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Gunung Kidul telah dilaksanakan dengan baik apabila pemanfaatan teknologi saat ini dimaksimalkan. Pengelola telah memperhatikan perawatan dan pengembangan fasilitas dan kebutuhan wisatawan di Pantai Selili walaupun dengan keterbatasan SDM yang rendah dan pendapatan yang kurang. Kerjasama dengan pemerintah, investor, dan pengelola daya tarik wisata lain
penting dan telah dilakukan. Strategi promosi tentang Pantai Selili akan terjadi prioritas utama untuk lebih memperkenalkan daya tarik wisata tersebut. Kemudian saran. Yang pertama ada pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul memperhatikan pengembangan, mempromosikan, dan memenuhi pengajuan kebutuhan pengelola Pantai Selili terkait pembangunan atau perbaikan di daya tarik wisata tersebut, baik untuk fasilitas umum atau perbaikan akses jalan yang rusak. Kemudian menjadikan daya tarik wisata Pantai Selili termasuk dalam wisata unggulan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, ada pihak masyarakat dan pengelola Pantai Selili meningkatkan strategi pemasaran baik di media cetak atau online, dan membuat akun media sosial yang selalu update untuk lebih memperkenalkan dan mempromosikan Pantai Selili secara luas. Kemudian menambah atraksi wisata dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata di Pantai Selili yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selalu memantau aktivitas dan perkembangan wisata di area Pantai Selili, serta memberikan ruang bagi wisatawan untuk memberikan kritik dan saran mengenai Pantai Selili agar dapat menjadi ide atau masukan untuk pengembangan yang lebih baik, seperti kotak saran beserta aspek-aspek yang perlu dikritik di masing-masing gazebo atau titik yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian yang terakhir itu pembaca dan wisatawan bertanggung jawab dengan kebersihan dengan cara tidak mengotori area Pantai Selili dengan sampah dan ikut serta menjaga kebersihan pantai. Kemudian mematuhi himbauan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola Pantai Selili. Dan yang terakhir, melaporkan pada pengelola jika terdapat keluhan dan terjadi hal yang mencurigakan. Baik, Terima. itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Wait.